Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatna wa ilayhi nusyur. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Ini marilah kita senantiasa menjadikan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah mengucapkan kita kembali dalam keadaan iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah selalu mencurahkannya kepada kasih kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari dan amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, ujian tauhid kita pada pagi hari ini yaitu tentang surga tidak akan didapatkan beroleh kecuali dengan jalan takwa. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menerangkan di dalam ayat Al-Quran mengenai tentang surga dan takwa. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maryam, surah Maryam ayat 63. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiya. Surga itu yang akan diwariskan Allah hanyalah kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, akan mewariskan surga itu hanyalah khusus bagi hamba-hamba Allah yang dalam hidupnya memiliki takwa. Maka oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah banyak memberikan nasihat baik kepada manusia secara umum, pada orang beriman, pada Nabi sekalipun, walaupun dia adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Dalam surah Al-Hajj ayat 1. Hai manusia, bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya huru-hara pada hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Ini adalah secara umum bagi manusia, agar manusia itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga khusus bagi orang yang beriman. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, janganlah mati kecuali benar-benar dalam keadaan takwa, tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam surah Al-Ahzab ayat 1. Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirinal munafiqin. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Janganlah kamu taat kepada orang kafir dan orang-orang munafik. Ini Nabi sekalipun tetap dinasihati Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang-orang yang
Bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Maka di sini bahwa takwa itu ada beberapa tingkat derajat orang-orang yang bertakwa. Itu ada tiga tingkatan. Yang pertama namanya takwa lil awam, bagi orang yang awam secara menyeluruh. Yang kedua adalah takwa al-khusus al-khassah. Kemudian yang ketiga adalah at-taqwa al-khawas bin khawas. Derajat takwa yang paling tinggi. Yang pertama adalah takwa bagi orang awam, yaitu tarkus syirk billah. Jadi tingkatan yang paling bawah itu adalah orang sudah dikatakan takwa manakala dia telah memiliki tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan segala bentuk kesyirikan, baik dalam perkataan, ucapan maupun di dalam keyakinan. Jadi orang tidak bisa dikatakan menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang takwa selagi mereka itu masih belum terbebas daripada hal-hal yang namanya syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian yang kedua adalah tingkat yang kedua itu at-taqwa al-khusus, yaitu al-imtisaru awamiri wajtinabu nawahi. Tingkatan yang kedua itu adalah orang-orang yang takwa, orang-orang yang telah mampu untuk melakukan segala perintah-perintah Allah. Segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang kedua. Di dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini ada dua perintah. Yang pertama perintah yang harus dilakukan. Yang kedua adalah perintah yang harus atau wajib ditinggalkan. Kemudian perintah yang wajib. Perintah yang wajib adalah ibadah pokok. Perintah yang wajib dilakukan ini ada dua macam. Yang pertama namanya fardu, ibadah pokok. Yang kedua adalah sunnah. Kemudian perintah yang wajib untuk ditinggalkan juga ada dua bagian. Yang pertama adalah haram. Yang kedua adalah makruh. Yang dimakruhkan. Pertama adalah haram. Dua yang makruh. Jadi yang makruh itu bukan berarti boleh. Makruh itu artinya dibenci Allah Subhanahu wa taala. Tetap larang. Walaupun tidak mendatangkan dosa. Kalau orang yang takwa itu dia tidak melakukan hal-hal yang makruh sekalipun. Ketiga adalah mubah. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini tingkatan yang kedua bagi orang yang takwa. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah orang yang takwa itu al-khawas bin khawas. Yaitu tarku ma yasghulu an dzikrillah. Orang-orang yang telah mampu untuk meninggalkan sesuatu apapun yang dapat menjadi penghalang bagi dirinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalkan sesuatu yang mana sesuatu itu dapat menjadi penghalang untuk dia menjadi orang yang bertakwa. Untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di misalnya selama ini
sholat jemaahnya aktif. Begitu ibadah-ibadahnya dia bisa untuk berzikir, bisa baca Quran. Tapi dengan bermacam-macam kegiatan sehingga dia mendapat satu kegiatan yang mana kegiatan itu pandang dengan secara materi memang hasilnya luar biasa, besar hasilnya. Tapi dia tak bisa lagi untuk sholatnya terganggu, pergi ke masjid terganggu. Kalau dulu bisa berzikir, sekarang tak bisa berzikir. Kalau dulu bisa baca Quran, bisa baca Quran. Nah. Dan seperti ini kalau hal-hal yang sudah menjadi penghalang baginya untuk untuk melakukan keistiqomahan di dalam dia melakukan ibadah, dia tinggal. Dia tidak mau untuk hal-hal sesuatu itu yang dapat menjadi penghalang, penghambat rusaknya takwanya kepada Allah SWT, rusaknya akhirat. Ini merupakan suatu takwaan yang sangat tinggi. Takwaan yang sangat tinggi. Baik, Allah. Jadi bahwa takwaan itu merupakan satu jalan yang harus tempuh bagi hamba-hamba Allah yang mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga bahwa tidak ada petunjuk kecuali bagi orang-orang yang telah menyediakan dirinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kesiapan seseorang itu dirinya ingin dengan takwa. Kalau itu belum didapatkan di dalam diri seseorang, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk ketakwaan. Bagaimana firman Allah SWT, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Quran itu tidak ada keraguan dalam petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa dia adalah menjadikan Quran sebagai petunjuk. Dia belajar Quran, dia baca Quran, dia pahami Al-Quran. Karena ada di hatinya kepingin jadi orang yang takwa. Tapi kalau dia tidak punya keinginan untuk menjadi orang yang takwa, dia tidak. Itulah dalam Quran. Jadi ada kesediaan hati seseorang. Katakan para ulama, orang-orang yang ingin menanamkan nilai-nilai ketakwaan kepada dirinya. Bagaimana? Saya ini supaya menjadi orang yang takwa. Berusaha dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah termasuk orang-orang yang selalu menanamkan nilai-nilai ketakwaan pada dirinya, maka dia sudah termasuk kata ulama orang-orang yang baik berahmatullah. Kemudian di dalam menjalankan perintah dan larangan tadi. Jadi perintah itu ada namanya perintah yang fardu. Ada namanya perintah yang sunnah. Itu juga larangan. Ada yang haram. Ada yang makruh. Maka jika seseorang itu telah mampu untuk melakukan hal-hal yang fardu, ibadah yang fardu, salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Itu juga meninggalkan perbuatan syirik kepada Allah, dosa-dosa besar, kan yang haram dan sebagainya. Maka berarti dia telah mendapatkan suatu keberuntungan. Jadi dia mendapatkan modal. Jadi orang yang telah melakukan ibadah-ibadah wajib itu dia sudah dapat modal. Apa modalnya? Modalnya dia sudah selamat.
akhirat nanti. Sudah selamat dah. Ibadah pokok. Adapun dia melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ibadah-ibadah sunnah merupakan ibadah-ibadah tambahan. Maka dia adalah telah meninggikan derajat. Derajatnya amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bahwa tidak ada amal bagi orang-orang yang sudah bertakwa, tidak ada amal yang paling mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali adalah melakukan ibadah-ibadah yang pokok. Ibadah yang pokok dulu. Maka apabila seseorang itu telah melakukan ibadah-ibadah yang pokok sudah sempurna, kemudian dia adalah melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, maka dikatakan dalam hadis qudsi itu, maka dia akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan cinta. Dia menjadikan orang hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah mendekatkan diri kepada Allah daripada ibadah-ibadah yang wajib, juga adalah sebagai tambahan ibadah-ibadah yang sunnah. Oleh karena itu banyak orang tertipu. Cara iblis menipu manusia, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak harus hati-hati. Sebab ada orang-orang kadang-kadang ibadah-ibadah yang pokok, ibadah wajib, kadang-kadang dia tidak khusyuk. Tapi kalau dia sholat di malam hari, sholat tahajud, begitu khusyuknya. Ya. Jadi dia lebih mementingkan ibadah-ibadah yang sunnah. Padahal ibadah sunnah itu adalah merupakan ibadah Allah. Ibadah itu. Jadi bagi orang-orang yang bertakwa itu, kesempurnaan takwa adalah dia harus menyempurnakan ibadah-ibadah yang pokok. Baik, rahimahullah. Kata Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, kalian bisa selamat di pintu surga karena kemaafan Allah. Jadi yang diandalkan kemaafan Allah Subhanahu wa taala. Maaf Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selamat ketika menyeberang sirat. Itu bukan karena amal. Tapi itu adalah kemaafan Allah Subhanahu wa taala. Orang masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah mereka masuk surga, maka orang-orang yang melakukan ibadah sunnah itu, dia mempunyai tinggi derajatnya adalah tinggi. Orang berzikir setiap hari 10 dengan orang yang berzikir 100 beda. Orang yang rajin melakukan ibadah-ibadah, solat tahajud, solat duha dengan orang yang tidak, beda. Jadi ibadah-ibadah sunnah itu adalah membedakan derajat manusia di surga. Membedakan derajat mereka di surga. Tapi jika mereka ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya apa? Dia harus memiliki takwa di dalam kehidupan. Wa ibrahimullah. Itu juga orang-orang yang bertakwa itu, orang yang bertakwa itu sifat-sifatnya sering kita sampaikan di awal surah Al-Baqarah, begitu juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuridun ulwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin." Kampung akhirat itu Allah jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan ulwan fil ardi,
yaitu sombongan atas bumi. Wala fasadan wal akibatu lil muttaqin. Tidak berbuat kerusakan dan kesudahan hanyalah bagi orang-orang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa dia tidak dapat surga. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan surga itu bagi orang-orang yang uluan fil ardh, sombongan. Kesombongan menjadi penghalang. Wala fasadan. Jadi orang yang takwa itu dia terbebas daripada sifat sombong. Wala fasadan, dan dia tidak berbuat kerusakan. Berkerusakan itu berbuat maksiat. Kerusakan berbuat maksiat. Karena kerusakan yang terjadi di bumi ini karena maksiat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Zakila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslimun." Bila dikatakan pada mereka, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka mengatakan kami berbuat baik. Apa yang dimaksud dengan berbuat kerusakan? Berbuat maksiat, berbuat dosa. Kalau kita pergi ke Timur Tengah, Arab Saudi, semua negara-negara Iran, dan sebagainya, kita lihat orang gunung yang namanya tandus saja itu batu. Kita lihat di Mekah itu kan kayak alat mau bikin bukit-bukit setengah batu. Kenapa? Nyuluh Timur Tengah, Yaman. Padahal di zaman Nabi Ibrahim AS dia adalah hutan belukar. Kenapa menjadi tandus? Itulah bukti rusaknya, kasih kerusakan secara menyeluruh tanah Arab karena dosa-dosa orang-orang yang melawan para nabi dan rasul. Rusak. Itulah kerusakan. Jadi Allah kasihkan bencana alam disebabkan apa? Perbuatan manusia. Jadi orang-orang yang bertakwa itu dia adalah tidak melakukan kerusakan. Jadi manusia-manusia yang memperbaiki dunia ini, siapa? Para nabi dan rasul. Mengajar manusia bagaimana agar manusia itu berbuat kebaikan muka bumi. Karena kebaikan itu yang akan mendatangkan keberkahan. Tanah jadi makmur, tanah jadi subur. Akan mendatangkan rahman Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan keberkahan dalam karena orang yang takwa tadi. Launa ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, kata Allah, niscaya akan diturunkan berkahan dari langit, berkahan dari bumi. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, dalam perjalanan hidup manusia ini, dia adalah satu bekal yang paling berharga. Sekali bekal takwa. Dalam Quran di ayat 1 ayat dikatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Bekallah kamu, kata Allah. Dan sebaik-baik bekal dalam hidup itu apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebaik-baik. Maka oleh karena itu, orang yang beriman, orang-orang yang beriman tentu akan mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada tugas hidup ini kecuali untuk
mempertebalkan keimanan, meningkatkan keimanan dari orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ibadah yang kita lakukan itu tujuannya satu, takwa. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menjadikanmu dan menjadikan orang-orang sebelummu. Sembahlah Tuhanmu, ibadahlah kepada. Kenapa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kamu lakukan, ketaatan yang kamu lakukan itu, kamu menjadi orang yang takwa. Tujuan hidup kita itu takwa. Kalau tanya, nak jadi apa? Orang takwa. Nah, sudah jadi takwa, kalau kita sudah memiliki takwa dalam hidup ini, insyaAllah. InsyaAllah. Selamat. Nah, kunci hidup adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Jadi pedagang yang takwa, jadi ustaz yang takwa, jadi jabat yang takwa, jadi DPR yang takwa, semua tani yang takwa. Ya. Jadi orang yang takwa itulah orang yang paling beruntung di dalam hidupnya. Nah, dengan modal takwa, insyaallah itu barokah. Rezeki jadi barokah karena takwa. Anak-anak jadi barokah, keluarga jadi barokah karena takwa. Amal diterima Allah karena takwa. Tidak takwa, terima Tuhan. Baik, barakallah. Oleh karena itu, marilah kita untuk senantiasa lagi setelah kita melakukan ibadah puasa ini, kita untuk senantiasa istiqomah menjadi orang yang takwa tadi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Perintah. Wala tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati, kata Allah. Jangan sekali-kali mati, perintah Allah. Illa wa antum muslimun. Kecuali kau itu mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan taat, dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi mati membawa takwa, mati membawa iman, mati membawa amal ibadah. Mati dan bertobat, mati sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah namanya orang yang muttaqi. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.